Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Cehaningrum dengan NIM 211340012. Baik teman-teman, di Learning Journal atau laporan pembelajaran ini, kali ini saya akan membahas tentang proses dalam pembuatan film itu gimana di belakang layar nih. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang apa itu departemen pembuatan film. Departemen pembuatan film itu kan dibagi menjadi dua. Itu ada departemen sinematografik sama departemen artistik. Nah, selanjutnya itu ada tahapan dalam pembuatan film nih teman-teman. Itu ada tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Baik, yang pertama itu saya akan membahas tentang departemen pembuatan film itu bagaimana nih teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama itu ada departemen sinematografik. Departemen sinematografik itu kan awalnya dari departemen pembuatan film. Itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada departemen sinematografik. Jadi departemen sinematografik itu, sinematografik berasal dari kata bahasa Yunani, kinema yang berarti gerakan, dan grapins itu artinya merekam. Adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan ceritanya. Nah teman-teman, sinematografik juga mencakup dari perlakuan si sineas terhadap kamera serta stok-stok filmnya. Biasanya seorang sineas itu tidak hanya merekam sebuah adegan semata, namun dia juga harus mengontrol dan mengatur gimana adegan tersebut diambil, seperti jaraknya, ketinggian sudutnya, terus nama pengambilannya, dan lain sebagainya nih teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur sinematografik. Nah, unsur-unsur sinematografik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada angle shoot, typo shoot, composition, continuity, dan cutting. Nah, yang pertama itu ada angle shoot, di mana itu tuh adalah pengambilan gambar oleh kamera pada suatu objek. Nah, yang kedua itu ada typo shoot atau ukuran gambar. Dia itu pada dasarnya dibagi lagi nih teman-teman di dalam 3 bagian. Yang pertama ada close up, medium, dan long shoot. Nah, close up itu apa? Jadi close up itu tuh bisa lagi dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya itu ada extreme close up, terus big close up, terus kayak close up sama medium close up. Extreme close up itu apa? Jadi extreme close up itu adalah merupakan pengambilan gambar yang sangat dekat sekali. Jadi dia itu mengambil gambarnya itu kayak memperlihatkan si detail suatu objek secara jelas. Selanjutnya yang kedua itu ada big close up. Itu tuh sering digunakan untuk menekankan keadaan emosional si pemainnya. Kayak tipe shoot ini tuh biasanya mengambil objek si manusia hanya bagian kepalanya saja. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada close up. Close up itu biasanya mengambil objek manusia mulai dari bahu hingga kepalanya. Nah, close up ini tuh juga berguna untuk menampilkan detail dan dapat digunakan sebagai cut-in. Selanjutnya yang keempat itu ada medium close up. Ini tuh merupakan jenis shoot untuk menunjukkan wajah objek agar lebih jelas dengan ukuran shoot sebatas dada hingga kepala. Nah, teman-teman, selanjutnya nih yang kedua tadi saya sudah menjelaskan itu medium shoot kan. Jadi medium shoot ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada medium shoot, terus ada niche shoot, dan medium long shoot. Jadi teman-teman, long shoot itu apa? Jadi long shoot itu terbagi lagi menjadi 3. Di antaranya itu long shoot itu ada full shoot, long shoot, dan extreme long shoot. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada composition. Itu yang di bagian unsur-unsur sinematografik ya teman-teman. Yaitu composition itu kan adalah komposisi. Jadi diartikan sebagai suatu cara untuk membuat sebuah gambar dalam sebuah frame agar terlihat menarik dan si pemainnya juga bisa menampilkan dan terlihat lebih menonjol. Nah teman-teman, yang keempat itu ada kesinambungan gambang atau continuity. Continuity itu adalah teknik penggabungan atau pemotongan gambar, di mana itu tuh untuk mengikuti suatu aksi melalui suatu patokan tertentu. Tujuannya untuk menghubungkan shoot agar aliran adegannya menjadi jelas, halus, dan lancar. Nah teman-teman, selanjutnya yang kelima itu ada cutting atau editing. Biasanya ini tuh di dalam unsur-unsur sinematografik itu tuh dibutuhkan banget untuk transisi, diantaranya untuk penyambungan shoot gambar secara ritmis sehingga persepsi atau si penontonnya itu tuh nggak merasakan gambar-gambar itu terputus atau terpotong gitu. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu gimana sih peran sinematografer itu
Jadi pada tahap praproduksi itu yang harus dilakukan oleh si sinematografer adalah membaca skrip terlebih dahulu, dan dia sinematografer itu harus bisa berdiskusi dengan si sutradara untuk menentukan look dari filmnya. Selain berdiskusi dengan si sutradara, sinematografer juga akan berdiskusi dengan production designer untuk menentukan warna dan tekstur yang akan digunakan. Ini tuh sangat penting banget untuk sering berdiskusi dengan production designer agar tercipta visi yang sama atau keunggulan yang sama. Nah, biasanya di tahap pasca produksi ini sinematografernya juga berperan sebagai supervisi, di mana sinematografer itu akan mensupervisi pekerja lab atau colorist dalam proses pewarnaannya. Nah, biasanya proses pewarnaan itu lebih baik dicoba untuk pembuatan teaser atau trailer, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada departemen artistik atau penata artistik. Ini tuh berarti penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film. Contohnya seperti berhubungan dengan pemikiran tentang setting atau tempat dan waktunya, terus kayak departemen lainnya gitu. Nah, pengertian artistik dalam film itu adalah segala sesuatu yang membuat sebuah film itu menjadi lebih berseni. Jadi kalau misalnya nggak ada penata artistik, teknik produksi film itu nggak akan berjalan dengan lancar, maksudnya nggak lebih berseni gitu, jadi kayak flat aja jalan berjalannya. Nah, di dalam departemen tata artistik ini itu tuh mempunyai susunan kru. Yang pertama itu ada wardrobe itu departemen pengarah yang mengatur penampilan serta kostum dari aktris dan aktor yang akan muncul pada suatu film. Jadi para pemain film itu tuh diaturnya oleh si wardrobe tentang kayak perkostuman, terus kayak make up gitu. Pokoknya kostum yang lainnya itu diatur oleh wardrobe. Selanjutnya yaitu ada properti. Jadi ini tuh bertanggung jawab untuk mengatur properti perlengkapan set dekorasi. Jadi ini tuh bertugas untuk menata properti dekorasi seperti furniturnya, kayak karpetnya, gordennya, dan segala macam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada tata rias. Ini tuh bener-bener penting banget tata rias, karena kalau misalnya nggak ada make up, produksi film itu nggak akan berjalan dengan lancar. Apalagi kalau misalnya ada bagian scene yang horor itu kan make up bener-bener sangat dibutuhkan banget. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada desainer produksi. Dia bertanggung jawab terhadap penciptaan fisik untuk tampilan sebuah film, yaitu tentang berhubungan dengan setting atau kostum-kostum itu yang dilakukan oleh desainer produksi. Nah, selanjutnya yaitu art director. Itu tuh bertanggung jawab kepada production designer. Dialah yang akan mewujudkan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh si production designer juga. Dia juga yang mengawasi langsung si kinerja sinemanya itu dan gimana seperti para desainer atau sineman grafisnya. Selanjutnya yaitu ada asisten art director. Dia itu terdiri dari beberapa asisten. Ada yang bertugas langsung turun ke lapangan dan ada juga yang membantu art director. Nah, selanjutnya ada desainer set. Biasanya di dalam departemen ini tuh dia tuh sebagai juru gambar yang biasanya terdiri dari para arsitek. Ada graphic designer, dia itu bertugas untuk menggambarkan representasi visual design untuk mewujudkan konsep grafis itu gimana yang sudah dibuat oleh si production designer tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada set dekorator. Ini tuh bertugas atau terdiri dari beberapa orang yang bertugas. Dia itu untuk mendekorasi sebuah film atau video yang meliputi perabot dan semua benda-benda yang akan terlihat dalam sebuah film. Jadi itu tugasnya dari set dekorator tersebut. Selanjutnya yaitu ada buyer atau runner. Itu tuh adalah orang yang bertugas untuk mencari dan membeli atau menyewa perlengkapan set untuk kebutuhan produksi film tersebut. Selanjutnya yaitu ada props master. Itu tuh merupakan kepala atau ahli properti dan bertugas untuk menemukan dan mengelola semua properti yang terlihat di dalam video atau foto. Jadi itu tuh tugas dari props master. Selanjutnya yang terakhir itu ada props builder. Jadi props builder itu bertugas untuk membangun properti, yang bertugas untuk membangun properti yang dibutuhkan oleh tampilan film atau video. Contohnya seperti membangun panggung, konstruksi pengecoran plastik, permesinan, elektronik. Itu tuh tugas dari props builder. Teman-teman, selanjutnya yaitu ada tahapan dalam pembuatan film. Yang pertama itu ada praproduksi, pasca produksi, sama produksi. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada praproduksi.
merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Biasanya di tahap produksi itu adalah awal tahap dari pencarian data, di mana data tersebut itu akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tahap produksi. Nah, biasanya di tahap praproduksi itu memerlukan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan sebelum produksi itu ada. Selanjutnya, nah teman-teman, yang dilakukan dalam tahap praproduksi itu apa aja sih? Jadi yang dilakukan dalam tahap praproduksi itu yang pertama ada menganalisis ide cerita. Jadi sebelum membuat cerita pada film itu, kita tuh sebagai kru itu tuh harus menentukan tujuan pembuatan film itu kita itu mau ngapain gitu. Jadi bukan hanya sebagai hiburan aja, tapi kita tuh sangat perlu banget agar pembuatan film itu lebih fokus dan terarah. Nah, selanjutnya kita tuh harus bisa menyiapkan naskah skenario. Karena jika penulis naskah itu sulit mengarang suatu cerita, maka dapat mengambil cerita dan cerpen novel atau film yang sudah ada dengan diberi apresiasi, teman-teman. Jadi kita tuh harus menyiapkan naskah skenario. Kenapa? Karena biar terarah aja, tersusun dengan rapi. Selanjutnya yang ketiga itu ada merekrut pekerjaan dalam film atau kru. Itu biasanya tugas dari kru ya. Jadi kayak menyeleksi kru-kru itu gimana dari tiap departemennya. Jadi diseleksi. Nah, selanjutnya menentukan kru, menetapkan komposisi atau bahan-bahan dalam kru atau anggaran-anggarannya gimana. Terus menyusun tim produksi. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal dan budget. Biasanya dalam pembuatan film itu pastinya ada tersusunnya jadwal atau budgeting. Jadi disusunnya itu secara rinci dan detail, kapan, siapa saja, biayanya itu gimana, itu tuh benar-benar harus disusun dulu teman-teman oleh praproduksinya. Selanjutnya yaitu hunting lokasi. Jadi sebelum kita memulai film atau membuat film nih, kita tuh harus hunting lokasi dulu. Kita tuh harus menyewa lokasi dulu. Misalnya kayak film KKN, kita kan harus menyewa daerah di daerah Banyuwangi. Itu tuh kan benar-benar tempat hutan banget. Nah, kita tuh harus hunting lokasi. Kita tuh harus kayak memerlukan surat izin dari si tempat yang mau kita ambil gambar atau untuk syuting gitu. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan kostum dan properti. Nah, teman-teman, ini benar-benar sangat dibutuhkan banget dalam pembuatan film. Mengapa? Karena di dalam scene atau film-film horor itu pastinya kan pastinya harus ada kostum-kostum yang kayak serem gitu atau properti yang serem. Jadi itu tuh untuk dikenakan oleh si ceritanya gitu, si pemainnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan peralatan. Nah, gimana sih untuk mendapatkan hasil film atau video yang baik? Makanya diperlukan banget peralatan-peralatan yang lengkap gitu dan berkualitas. Nah, selanjutnya yaitu casting pemain. Jadi memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita film itu kita tuh harus bisa benar-benar baik gitu milihnya gitu, jangan asal-asalan gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada tahap produksi nih teman-teman. Nah, teman-teman, di tahap produksi ini itu tuh ada beberapa faktor yang penting banget yang perlu diperhatikan dalam kru atau produksi film ini. Jadi yang pertama itu manajemen lapangan, di mana itu tuh mencakup dengan manajemen lokasi, terus talent si koordinasinya itu gimana, kayak kostumnya, make upnya itu gimana, harus di manage gitu, harus disediakan gitu, harus kayak disiapkan gitu. Terus manajemen waktunya gimana, terus kru koordinasinya, terus kayak koordinasi konsumsinya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kegiatan syuting. Biasanya itu tuh ada kegiatan syuting itu ada kayak yang di syuting outdoor sama syuting indoor. Itu biasanya diperlukan banget kan dari kegiatan itu. Biasanya tuh kalau syuting outdoor itu tuh bisa menekan budget gitu. Namun kita tuh harus berhati-hati dalam melakukannya karena sangat bergantung banget dari keadaan cuacanya ketika sedang syuting. Kan bisa jadi kayak hujan tiba-tiba gitu. Nah, kalau syuting indoor itu tuh lebih cepat terkontrol daripada syuting outdoor. Kenapa? Karena kalau syuting indoor itu pastinya benar-benar dibutuhkan peralatan yang benar-benar lengkap, yang benar-benar dibutuhkan oleh si pemain atau yang mau syuting gitu. Contohnya tuh kayak penggunaan lightingnya juga harus ada, terus efeknya, penggunaan filter, make up, pemilihan background, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu visual effect. Jadi beberapa ini tuh biasanya dilakukan untuk membuat video itu kelihatan lebih menarik. Misalnya dengan fast motion atau slow motion gitu, itu tuh termasuk dalam visual effect nih teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada tata setting.
Tata setting atau biasa disebut dengan set construction itu merupakan bagian latar belakang untuk keperluan pengambilan gambar. Selanjutnya yang keempat itu ada tata suara. Itu tuh untuk menghasilkan suara yang baik maka diperlukan jenis mikrofon yang tepat. Jadi kru-krunya itu harus menyiapkan mikrofon yang tepat untuk si pemainnya. Nah selanjutnya yang kelima itu ada tata cahaya, di mana penataan cahaya ini juga sangat diperlukan banget. Apalagi kalau misalnya kita syutingnya di luar, itu tuh kan benar-benar cahayanya dari cahaya alami. Tapi kalau misalnya kita syutingnya di dalam, itu kan benar-benar cahaya dibutuhkan kayak penggunaan lightingnya, efek yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu tata kostum, di mana pakaian yang dikenakan oleh pemain itu harus disesuaikan dengan isi cerita. Contohnya kayak lagi di pemainnya itu lagi scene-nya itu ada di sekolahan, berarti kan pemainnya itu harus memakai pakaian sekolah. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada tata rias. Tata rias pada produksi film itu berpatok pada skenario-nya, gak hanya pada wajah juga, tapi pada seluruh anggota badan. Nah selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahap pasca produksi. Di tahap akhir ini biasanya dari rangkaian produksi, tentunya itu pada saat produksi materi itu belum berurutan sesuai dengan konsep kita, maka dalam tahap ini tuh diperlukan melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah. Nah, biasanya di tahap ini tuh sering banget disebut sebagai proses editing, yakni suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar. Nah, teman-teman, selanjutnya di dalam pasca produksi itu dapat dilakukan dengan pertama itu kayak menambahkan video stok atau berupa video, audio, special effect, dan ilustrasi musik. Selanjutnya yaitu editing murni dengan rekaman gambarnya, terus evaluasi acara-acara dengan tujuan mengetahui apakah sasaran ini tercapai atau tidak nih teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada resensi film. Jadi film yang diambil oleh kelompok 7 itu adalah Miracle in Cell No 7. Jadi ini tuh tentang film, merupakan film yang bercerita tentang, jadi di film ini tuh menceritakan tentang, merupakan ini tuh film dari Korea yang berjudul sama. Dia tuh bercerita tentang Dodo Rozak yang hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk anaknya, yaitu ayah Kartika. Meski Dodo punya keterbelakangan mental di mana Kartika itu bangga, tapi Kartika itu bangga dengan si ayahnya meski hanya bekerja sebagai penjual balon. Nah suatu saat musibah itu terjadi yang mengharuskan mereka itu berpisah, si Kartika dengan si ayahnya. Nah Dodo itu dituduh telah membunuh si ayahnya, telah membunuh si seorang anak kecil bernama Melati, hingga akhirnya si Dodo itu harus masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu ia deket banget dengan narapidana lain dan dibantu untuk menyelundupkan Kartika ke dalam sel agar bisa bersama dia. Jadi itu sinopsis singkatnya teman-teman. Nah cerita atau scene-scene yang berkaitan dengan BK itu adalah yang pertama itu empati. Film ini tuh menunjukkan pentingnya memiliki empati terhadap individu dengan kebutuhan khusus dan berjuang untuk memahami. Nah teman-teman, di film ini juga bukan hanya tentang menunjukkan empati, tapi menunjukkan beberapa betapa kuatnya cinta dan hubungan keluarga dalam menghadapi kesulitan dan rintangan kehidupan. Nah, dukungan psikologisnya juga terdapat momen di mana si karakter dalam film itu memberikan dukungan psikologis satu sama lain. Jadi menunjukkan pentingnya berbagai beban emosional dan dukungan dalam situasi sulit itu gimana. Nah, film ini juga menyoroti problem-problem atau isu keadilan dan hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak individu yang rentan itu gimana, dan masih banyak lagi. Jadi itu teman-teman resensi film dari kelompok 7. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.